Konser Coldplay tidak hanya ramai akibat tiket war, bahkan tiket penyanyi lagu Yellow dan My Universe yang seharga 11 juta ludes hanya dalam hitungan menit. Belakangan, setelah Persatuan Alumni 212, kini Majelis Ulama Indonesia menolak konser Coldplay di Indonesia. Alasannya, band rock itu mendukung LGBT yang dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan agama manapun. Apa komentar Anda mengenai penolakan konser Coldplay dengan alasan band itu mensupport LGBT? Kira-kira menurut prediksi Anda, apa yang akan terjadi mendekati hari H? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924. Kami buka untuk Anda. Ya, saya bilang susah-susah saja Mbak ya. Apalagi kalau LGBT memang di Indonesia tidak boleh. Itu pemerintah memang harus tegas, LGBT di kita ini memang tidak boleh sah. Kedua, ini saya kaget sekali melihat ini banyak penipuan tiket dengan kayak begitu. Ini kembali lagi, memang semua udah canggih kita, tapi pemerintah ini tidak bisa mengantisipasi buat rakyatnya bagaimana supaya tidak ditipu. Canggih cepat memang kita ini semuanya kita harapkan, tapi SDM pemerintah kita ini kurang mengantisipasi kerugian rakyatnya. Bagaimana kalau rakyat kayak begini? Semuanya sudah banyak kejadian-kejadian kayak gini, penipuan-penipuan. Kita bingung, pemerintah mau bergaya-gaya dengan cepat kerja begini-begitu. Memang duduk mereka nyaman. Ibaratnya mereka digaji, dilayani oleh rakyatnya, rakyat yang bekerja sendiri. Tapi ya itu, kembali lagi banyak tidak bisa diantisipasi oleh pemerintah kita ini, kerugian rakyatnya. Mereka dengan dapat kayak begitu-gitu, uangnya bagaimana dikembalikan? Enggak, rakyat yang dirugikan gitu. Jadi kembali lagi saya bilang, aduh, kita miris sekali mendengar sekali ya, uang nggak banyak itu rakyat itu. Bukan ini saja Mbak, banyak segala macam ini kok kita banyak dirugikan oleh rakyat. Kembali lagi pemerintah ini, sumber daya manusianya kemana? Mereka mau ini, mau itu, mau canggih menghadapinya, tapi belum bisa menghadapi antisipasi bagaimana kerugian rakyatnya. Satu itu, kedua, saya tegaskan sekali lagi, LGBT memang di Indonesia tidak boleh. Tinggal kembali lagi ketegasan pemerintah dan sumber daya manusia untuk menghadapi ke depan ini teknologi kita. Jangan bergaya-gaya tapi semua rakyat tidak dipedulikan kerugian-kerugiannya. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Orang-orang kafir mau kritik masih mikir-mikir. Orang-orang seagama kritik tanpa mikir, luar biasa. Komentar sama netral, dua belah pihak. Ya nggak, saya nggak maksud politik. Itu bangsa kita kan seringnya membanggakan budaya luar. Wajar, mereka mengujar. Contoh orang 212, orang tokoh agama. Apakah mereka berjiwa Pancasila? Ya nggak, benar nggak? Juga budaya agama kan emang dari mana budaya agama? Juga import. Maka sama-sama dah, nggak usah saling celah-celah. Sama-sama. Sekian, terima kasih. Itu makanya negara memang harus tegas ya, harus membubarkan MUI itu. Kita semua udah pada tahu kan, panci rice cooker pun harus minta izin sama ulama. MUI dimintain duit, mereka protes karena dia nggak dapat jatah dari Coldplay, kayak gitu loh. Jadi bahkan APBN pun juga saben tahunnya juga setor sama MUI. Itu udah nggak bener, membebani negara, bikin kacau, bikin wacana yang enggak. Masa seluruh rakyat Indonesia disuruh ngurusin soal band dari luar aja dikomentarin. Kalau dulu ya sejarah ada musik apa dianggapnya setan lah apalah ya, itu manusianya juga lah. Dulu kan ada kan ngangeng gitu kan, saya tuh apa tuh grup band ya mungkin, tapi kita ya itu biarkan aja orang yang senang ya kan, mungkin kita enggak gitu kan. Ya saya juga nggak beli gitu, nggak beli ngapain, kalau dikasih boleh ya, oke. Materi di luar korupsi ya juga ada. Tapi saya berpikir gini, itu PA 212 personilnya siapa, boleh saja mereka nggak suka. Itu hak setiap orang berpendapat. Lantas MUI pun apakah mengatasnamakan lembaga atau individu? Kita kan nggak bisa melarang semua orang untuk suka.
Yang perlu kita tegakkan di negara Indonesia kita yang tercinta ini apa? Peran pemerintah, aturan hukum itu harus ditegakkan. Artinya apa? Kalau memang grup band ini udah mendapat izin, mereka berhak untuk melakukan konser, dan jangan salah, jauh lebih banyak daripada orang-orang yang mau menonton. Artinya yang menerima itu sesungguhnya jauh lebih banyak. Lantas yang menolak itu, apakah mereka menolak hanya sekedar menolak dengan lisan dan lain-lain? Kalau sampai mereka melakukan tindakan anarkis, negara ini harus berdiri di atas yang tindakan anarkis itu. Karena kita melihat contoh beberapa tahun lalu, tindakan-tindakan yang dilakukan dengan mengumpulkan massa mengalahkan hukum di negara ini. Kekuatan hukum, kepolisian dan lain tunduk di bawah tindakan-tindakan yang sifatnya anarkis. Ini yang keliru di negara ini. Negara ini harus berbenah. Ya toh, ini negara ini harus menang, harus berdiri di atas yang dinamakan oknum-oknum yang sifatnya premanisme itu. Negara ini harus berdiri di atas mereka. Tentu yang beropini yang tidak suka ya boleh-boleh aja. Kan kita nggak bisa minta semua orang suka terhadap konser ini kan. Kenyataannya apakah mereka tahu itu begitu buka 10 menit tiketnya habis. Setengah jam habis, ludes. Puluhan ribu orang yang suka. Tetapi Anda harus tahu bahwa puluhan ribu orang suka itu mereka umumnya mempunyai open-minded. Mereka tidak yang beradu argumen sampai tindakan anarkis. Tetapi orang-orang ini udah sempat terlontar bahwa mereka mau mengepung bandara lah, itulah. Ini kan yang kelewatan. Anda jangan punya pandangan sendiri, Anda punya ini nggak suka, Anda memaksa orang lain mengikuti Anda. Jangan dong. Dan disinilah peran negara. Polisian harus tegak di atas setiap tindakan yang sifatnya anarkis. Tetapi kalau berpendapat ya monggo-monggo aja. Kirim kata-kata mutiara dulu nih. Pagi-pagi emak belanja ke pasar, sayur daging dimasukkan ke bakul. MUI PA katanya alim ulama, kok bisa-bisanya takut salah gaul. Kalau orang mau konser kayak dulu Lady Gaga ya, demo-demo itu sampai akhirnya batal gitu ya. Itu pornografi segala macam. Nah, sementara seni itu kan ya, kalau kita ke Paris ya, kita ke Italia itu perempuan-perempuan telanjang ya, lukisan baik itu patung itu yang biasa, lumrah. Dalam hal ini mestinya otak kita jangan dangkal dan sempit lah. Coba kita mesti terbuka ya, mesti istilahnya kopinya lebih kental, mainnya lebih jauh. Jadi jangan otaknya dangkal dan sempit seperti radikal rasis ya, seperti Taliban itu ya. Itu ada begitu berkuasa langsung itu musisinya dibunuh ya, musisi penyanyi Fox itu ya. Nah itu jadi kita mesti terbuka ya. Kalau misalnya memang nggak setuju dengan Coldplay ya bikinlah musik gambus hotplay gitu, yang kontradiktif, sesuatu yang tandingan gitu loh ya, yang head to head, yang apple to apple gitu, jangan main larang-larang segala macam gitu, itu nggak bener ya. Terima kasih. Saya pikir itu ungkapan atau komentar dari PA 21 dia sama ulama itu saya pikir nggak perlu ditanggapi lah, GGP aja. MUI pun itu mungkin oknum aja yang bilang begitu, kalau nggak semuanya MUI bilang begitu. Ya masih MUI aja yang trisam di puncak itu ya kan, ternyata alim ulama ya. Terus begitu juga pelaku chat mesum ternyata ketua FPI ya kan. Nggak usah munafik lah, bangsa kita ini terlalu munafik. Kalau mau bikin konser tandingan kasidah gitu loh. Dia Coldplay, kita hotplay, ya kan? Nah, bikin yang seru-seru gitu tandingan, nggak usah larang-larang orang konser. Mereka kan juga kan menggerakkan ekonomi rakyat dan juga memberikan suatu kontribusi ya, visa ya, tiket, hotel segala macam ya. Itu ya, makasih.
Kalau memang pemerintah berani mau bela Pancasila tuh jangan takut ya sama kelompok radikalisme. Kan tadi dibilang Pancasila, itu memang saya setuju tuh. Emang sebaiknya kembali ke Pancasila dan UUD 45. Semua yang sifatnya radikal, intoleran itu harus dihapuskan dari Indonesia sebelum Indonesia nanti ke Afghanistan atau kayak Uni Soviet. Secepatnya lah kembali ke Pancasila. Udah, makasih. Ya saya setuju sekali, batalin aja. Saya nggak dapat tiketnya soalnya. Kalau bisa ditunda dulu sampai dapat sertifikasi halal dari MUI, baru boleh konser. Terus tiketnya dipulangin, nanti mulai lagi biar saya dapat kesempatan. Terima kasih. Ya ini sebenarnya udah menandakan bahwa itu dua organisasi atau dua entiti itu sangat-sangat berjasa ya dalam hal mencoreng nama ya kebesaran agama yang diwakilinya, ya kan? Ya, pada saat MUI itu membantu memberatkan vonis Pak Ahok ya juga itu udah kelihatan ya kan unsur politiknya dan isi di dalamnya itu kayak gimana organisasi itu ya kan, ya ujung-ujungnya ya mungkin mereka nggak kebagian data tiket atau apa ya jadi protes gitu ya. Pak Sandiaga Uno aja ngantri. Oke, Pak Sandiaga Uno orang pinter atau gimana gitu ya kan, dia nggak ikut antri, cuma nggak dapat beliau ya. Makasih. Ya, kalau menurut saya jadi dukungan Coldplay-nya sendiri seperti apa gitu ya ke LGBT, tapi kan dia kan lebih memperlihatkan terkait dukungannya tentang penghijauan. Yang konsep pertama dia udah cancel gara-gara terlihat kurang di situ Indonesia gitu. Nah kalau terkait demonstrasi nanti dia datang, ya harusnya pemerintah juga memperlihatkan bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh gitu. Ini mereka udah mempersiapkan seperti apa, cuman dengan banyak penolakan cancel lagi seperti itu. Menurut saya sih kasihan promotor yang udah niat mau bikin acara sebaik-baiknya supaya Indonesia juga terlihat baik gitu. Kalau ada acara-acara lain mau dibikin lebih oke, ya mereka siap gitu. Ya harusnya tolonglah saling mendukung gitu agar semuanya lancar baik-baik aja. Terima kasih. Nah, kenapa dilarang ya? Itu kan pemasukan buat Indonesia juga dan mendapatkan pengalaman dari mereka bagaimana di dunia tarik suara dunia panggung. Nah, tentang LGBT, saya sebagai orang Kristen, saya diajarkan menjadi garam dan terang dunia. Di dunia ini ada yang tidak mengakui adanya Tuhan, ada LGBT, ada yang mengakui adanya Tuhan. Ya saya harus dari perbuatan saya yang baik dan benar untuk mengubahkan orang lain. Untuk melarang orang lain nggak bisa kita. Tetapi untuk mengubahkan orang lain supaya percaya kepada jalan kebenaran dan hidup, nah tugas saya adalah perbuatan saya yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi percaya, mereka menjadi bertobat. Jadi fungsi kita orang Kristen untuk mempertobatkan orang lain supaya tahu kebenaran dan melakukan kebenaran. Terima kasih. Oke, kalau menurut saya ini, saya melihatnya ini jadi fenomena Coldplay. Mengapa? Karena konser masih 5 bulan tapi kendalanya ada saja. Dari tiket war, harga tiket yang mencapai 11 juta lebih tapi habis dalam hitungan menit. Penggemar yang tertipu pun ada dengan cara memesan tiket di online ya. Itu kalau itu mungkin oknum. Terakhir adanya penolakan dari alumni 212 dan Majelis Ulama dengan alasan band Coldplay mendukung LGBT. Yang jelas-jelas di Indonesia itu mayoritas Islam menolaknya. Saya pun menolak sendiri mungkin. Hello, band Coldplay datang ke Jakarta hanya untuk menghibur fansnya di Indonesia loh. Yang ditakuti mungkin bila di tengah-tengah konser vokalisnya mengibarkan atau bentuk-bentuk mengeluarkan simbol-simbol LGBT. Nah, kalau ini saya rasa bisa disepakati oleh pihak IO ya, dengan manajemen Coldplay tentunya.
Dan Coldplay ini datang ke Jakarta itu industri pariwisata meningkat loh, dengan okupansi hotel-hotel yang banyak pemesannya di sekitar GBK. So, menurut saya Yellow aja sih dengan kehadiran Coldplay di Indonesia, saya yakin akan hadir. Oke, thank you. Saya pikir untuk menghadapi ormas seperti ini sebaiknya nanti ditempuh secara hukum saja. Karena kalau berdebat narasi, mereka akan mendapatkan panggung untuk narasinya. Karena benar ya bahwa apakah jika ada sebuah pentampilan musik terus itu menjadi sarana untuk melanggar Pancasila lah, melanggar undang-undang, agama dan sebagainya karena LGBT. Contoh seperti ini. Kalau saya senang menonton biduan dangdut si A, dan biduan dangdut ini bukan hanya menyebarkan paham, bahkan dia adalah orang yang mempraktekkan kawin cerai tiap tahun kawin, tiap tahun juga cerai, tiap tahun kawin, tiap tahun cerai. Nah, apakah dengan saya hadir di konser dia itu saya akan terpapar paham kawin cerai, dan kawin cerai itu juga dilaknat juga dalam Islam, walaupun itu dibolehkan tapi itu dilaknat oleh Allah juga gitu. Kemudian saya menonton sebuah film itu bagus sekali, film Indonesia, bintang film utamanya itu orang yang murtad misalnya gitu, pindah agama. Apakah dengan kita berbondong-bondong menonton karya seninya tersebut maka kita sedang dipaparkan terhadap pemahaman murtad? Kan nggak sebegitu naifnya juga masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kehadiran Coldplay tentu sesuatu yang baik dalam industri permusikan, dan marilah biar anak-anak kita ini enjoy. Kalau mereka bisa beli tiket 11 juta, 8 juta, bahkan 20 juta sekalipun, ya nggak apa-apa juga. Daripada yang mampu itu juga harus nonton konser ke Singapura atau ke Thailand seperti selama ini. Toh itu uang pencaharian mereka juga gitu. Domain mengatakan pencaharian mereka itu begini bagaimana, itu bukan domain Ormas MUI maupun PA 212. Nah, oleh karena itu saya pikir masyarakat atau elemen masyarakat atau IO simpel saja, kalau mereka ini ada gerakan-gerakan yang berpotensi melanggar hukum, baik MUI maupun PA, dilaporkan proses secara hukum. Jangan pernah pada restoratif justice hajar secara hukum, sehingga bisa ditempatkan bahwa jika sesuatu itu sudah sesuai prosedur perizinan dan lain sebagainya, ya tinggal dijalankan saja gitu. Jadi kalau kita nonton film bahkan bintang filmnya gay, kan bukan berarti kita sedang mendidik diri kita jadi gay. Ya kita menikmati karya seni, dia bernyanyi, Coldplay bernyanyi, kemudian bermain film, ada yang bintang film, menari buat yang penari, kemudian sculpture ya atau pahat buat pemahat, bahwa pemahatnya orang beragama A, ya apakah saya terpapar A? Ya kan enggak juga. Ini bicara masalah seni kehidupan sehari-hari. Saya yakin Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, enggak senaif mereka gitu. Terima kasih. Ya, sorry, kalau saya sih bukan pendukung LGBTQ, XY dan sebagainya. Saya sih bukan pendukung, saya nggak suka ideologinya, tapi bukan berarti saya membenci yang orang-orang yang seperti itu, karena saya juga punya teman beberapa juga ada yang begitu. Jadi again itu nggak bisa digeneralisir. Jadi kita boleh benci sama ideologi, tapi sama orangnya ya mungkin kita bisa bertoleransi lah, ini teman biasa. Nah kalau soal yang begini, ini praktikal aja sebetulnya sih konsep Coldplay ini. Jadi gini, suatu hal yang mustahil untuk melakukan suatu konser dengan skala yang begitu besar dan jumlah uang yang begitu besar tanpa memberikan jatah ke ormas yang resmi maupun tidak resmi dalam tanda kutip, itu hal yang mustahil. Kita bicara mengenai kapasitas 60.000 orang dengan average tiket kalau kita bagi anggap 3 juta itu adalah senilai 180 miliar. Tentunya semua orang ingin jatah. Jadi nggak mungkin kalau misalkan kita nggak, saya rasa IO-nya naik sekali gitu, nggak mengurus ini dulu gitu. Kedua, ini kan kita mau tahun politik. Akhir tahun politik ini banyak orang yang juga mencari panggung begini-begini. Kalau nggak dapat jatah, otomatis orang akan melakukan hal-hal yang begini-begini, karena ini adalah sekali lagi tahun politik, panggung politik. Jadi hal-hal itu yang saya rasa kalau memang kita bicara soal hukum dan sebagainya, bla bla bla, oke. Cuma kalau saya rasa kalau udah menghadapi hal-hal yang sensitif seperti ini dan juga menghadapi massa,
saya rasa sulit-sulit juga ya. Pemerintah juga susah ya. Apakah mau diadu gitu dengan polisi gitu, puluhan ribu polisi susah. Jadi kita memang dari awal memang IO saya rasa ada kesalahan karena nggak mengurus ini dulu dalam tanda kutip ke ormas-ormas ini gitu. Karena contoh 2-3 tahun yang lalu kita ada satu penyanyi LGBT, dia adalah seorang gay, almarhum sudah meninggal. Dia dulu konser tidak ada yang nolak. Kenapa? Karena konsernya kecil, cuma kapasitas 1.000 orang gitu, nggak ada yang mau ini. Tapi jelas-jelas itu orang adalah LGBT gitu. Jadi kira-kira begitulah. Ya, jadi kalau menurut saya Indonesia ini sebagai negara Islam terbesar ya penduduknya, ini sudah seharusnya ya mengharamkan LGBT, karena tetangga kita yang kita tahu misalnya Malaysia, terus ada negara-negara tetangga juga yang tidak memperbolehkan sama sekali untuk yang terkena penyakit LGBT ini untuk tampil, terutama di TV ataupun di panggung, karena ini bisa merusak generasi muda Indonesia. Dan kita lihat di Indonesia kenapa undang-undangnya kok nggak bisa? Apa karena salah satu capres juga ada yang anaknya LGBT tapi di luar negeri. Nah ini yang jadi masalah juga. Jadi seharusnya kalau di Indonesia di TV-TV itu juga ada tokoh LGBT, misalnya kayak Bunda Korla yang berubah, atau siapa Igun. Nah itu mestinya juga nggak boleh, karena ini bisa merusak generasi muda. Karena saya juga sering melihat ada video anak-anak SD, SMP itu menyukai temannya sejenis sama cowok. Waduh, ngeri juga. Kita juga nggak mau anak kita jadi kayak gitu. Jadi sebaiknya memang yang melarang yang LGBT nggak boleh. Nah, kalau yang Coldplay ini, kalau dia memang benar-benar menikah dengan sesama LGBT ya seharusnya nggak diperbolehkan di Indonesia. Tapi kalau dia ternyata hanya mendukung tapi bukan pelakunya, ya kebijakannya berbeda. Terima kasih. Ke LGBT ataupun G itu kan orang cacat ya, atau mungkin kelainan atau apa sejenis itu. Siapa yang mau lahir seperti itu? Siapa yang mau memiliki bawaan kelainan? Semua orang nggak akan mau, dan kita tuh lahir nggak bisa pilih-pilih saya mau jadi apa gitu ya. Tapi kita ini ngaku beragama kok cuman nggak punya toleransi ya. Bukankah Coldplay itu hanya simpatik atau mendukung karena banyak yang dilecehkan atau banyak yang dimusuhin LGBT itu, dan Coldplay ini hanya mendukung atau mentoleransi mereka gitu aja. Terus apa hubungannya dengan Coldplay main di sini? Emangnya bisa luntur ke kita-kita? Kok aneh-aneh ya kita ini ya. Sama seperti dulu itu Madonna juga kayak gitu. Rame kayak Indonesia mau gempa bumi aja. Padahal saya ngelihat di UK Madonna nothing itu ya biasa-biasa gitu aja. Lah, aduh, tolong deh gini ya. Kita ini yang kredibel sedikit. Kalau negara seperti ini, bagaimana nanti kita itu majunya? Kok setiap hari itu urusannya, kalau nggak urusan agama, urusan ini dan itu bermusuhan, urusan, aduh udah deh, Mbok ya berpikir yang kreatif gitu loh, menciptakan sesuatu. Dan lagi pula, kenapa kok kita itu nggak mau berpikir gini, ayo, seniman-seniman kita, penyanyi-penyanyi kita, bangkit dong. Coldplay bisa, kenapa kita nggak bisa? Itu dong yang dipikirin. Kalau Coldplay sampai bisa seperti itu, kenapa kok kita nggak bisa? Kan kita sama manusianya. Ya Pak, komentar sedikit terkait pendapat dari geng Sableng ya. Menurut saya itu tidak perlu dikomentari. Better kita kasih komen ke MUI, karena mungkin masih ada yang nggak sableng gitu kan ya, atau banyak yang nggak sableng di sana. Jadi menurut saya musik adalah bahasa universal ya, artinya bisa dinikmati telinga semua orang tanpa bicara ras golongan gitu ya. Jadi kalau imbasnya kita kait-kaitkan dengan LGBT, menurut saya terlalu jauh ya. Jadi better ya nikmati saja. Kalau yang nggak bisa menikmati musik yang merupakan bahasa universal, mungkin dia orang planet lain. Itu aja Mas. Kasih. Ya,
Saya sama dengan dua pendapat sebelumnya, yang Ibu maupun Bapak sebelumnya. Jadi menurut saya ini kurang kerjaan ya, kurang kerjaan. Jadi musik mau dilarang, mau ditentang, mau didemo. Jadi negara ini memang butuh lebih banyak orang yang berani dalam hal yang benar ya, berani yang benar serta kreatif. Jadi untuk mengembangkan musik-musik atau penelitian-penelitian dan penemuan-penemuan yang lebih kreatif dalam segi dan bidang apapun yang benar, lalu berani menyuarakan yang benar. Saya sebetulnya ingin sekali mendengar ya, ini saya pribadi sih tidak menentang, tapi saya ingin mendengar dari, ini maaf melenceng sedikit, dari tiga paslon capres itu, mereka punya suara seperti menentang atau diam-diam saja. Buktinya sampai sekarang dia diam-diam saja. Datengin grup band itu siapa itu, dari manajemen mana? Kalau MUI bicara seperti itu, kemudian alumni 212 juga begitu, ya itu hak-hak mereka. Karena kan mereka hidup di Indonesia dan bertanggung jawab watak-watak dan kepribadian di Indonesia ini. Ulama aja nggak didengar itu suaranya. Bagaimana ini negara ini? Dulu masih ingat nggak waktu penjajahan dulu? Siapa yang memerdekakan Indonesia ini? Kalau bukan ulama. Emang ada agama lain? Semua perannya dari ulama semuanya. Kenapa ulama bicara seperti ini ditentang? Masih ingat di Al-Quran? Yang di Timur Tengah itu negara yang benar-benar Nabi Lut dulu itu pernah dihujani dari batu-batu meteor dari luar angkasa, dimusnahkan Subhanahu wa ta'ala itu. Apa mungkin nanti terjadi seperti ini lagi? Laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, laki-laki menyenangi laki-laki, perempuan menyenangi laki-laki. Ini salah satu untuk merusak moral di negara Indonesia itu begitu. Misal dari lagu, bisa dari macam-macam itu. Diantisipasi dulu. Siapa yang mendatangkan itu? Dan itu ditinjau ulang kembali. Saya setuju sekali dengan pendapat Bapak sebelumnya ini. Saya kira itu alasan yang sangat dibuat-buat. Coldplay itu tampil musik, mana LGBT-nya? Nggak ada tampilan LGBT-nya di dalam performan musik dia. Itu nggak tahu kenapa cari-cari alasan yang dibuat-buat. Ada udang di balik batu atau batu di balik udang itu. Masih. Ya kalau menurut saya sih penolakan atau ketidaksetujuan itu hak semua orang ya. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa sih mau ada penolakan atau ketidaksetujuan, tapi jangan sampai mengganggu hak orang lain yang setuju atau yang istilahnya tidak masalah gitu. Jadi sama-sama menghormatilah. Dan kalau menurut saya juga tidak konser di sini, tapi bisa dilihat di internet, di TV segala macam, sama aja kayaknya ya. Dan sebenarnya kalau bisa melihat ya memang mungkin udah mendekati akhir zaman ya, kan tanda-tandanya udah kelihatan semua tuh. Tapi ya itulah seperti saya bilang, menolakkan nggak apa-apa dan serukan aja ke yang memang mendengarkan di PA 212 dan juga MUI gitu loh, agar mereka nggak nonton gitu. Tapi jangan mengganggu orang yang memang menonton atau memang tidak masalah dengan hal itu. Kalau menurut saya sih kayak gitu aja, perkuat iman diri sendiri aja gitu dah. Makasih. Apapun lah. Terus ada yang ngomong pembangunan gini, pasti kasih kesempatan nggak ngapa-ngapain. Gitu. Jadi ya susah kalau mau majunya begitu, harus bele-bele, diusir, mau maju nyalahin ini, nyalahin itu, ya kita biarin aja lah, jalan terus posisinya, nggak usah didengerin, ya anggap aja hiburan biar nggak terlalu sedih. Terima kasih. Tentu saya sebagai masyarakat mengucapkan selamat ya kepada event organizer dan juga pelaksana daripada konser Coldplay ini.
animo masyarakat itu sangat besar. Dan buat yang membeli itu juga hak mereka. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sukses. Nah, berkaitan dengan adanya ormas masyarakat yang tidak setuju, saya pikir sebagai sebuah pendapat di dunia demokrasi silakan, tetapi jangan sampai mengganggu. Kalau ada gerakan-gerakan yang mengganggu, maka diproses saja secara hukum. Pandangan bahwa paham ini tidak sesuai dengan LGBT dan sebagainya dan seterusnya, tentu kita akan lihat apakah itu sifatnya mengganggu Indonesia apa tidak. Kalau tidak, sebenarnya buat ormas-ormas ini masih banyak cara-cara lain untuk meningkatkan eksistensi dirinya. Kita melihat saat ini misalnya dekadensi moral di masyarakat kita, pengguna narkoba juga masih banyak. Kemudian bahkan di sekolah-sekolah agama ya, oknum-oknum tertentu itu bisa melibas 16-18 orang sampai hamil, itu juga harus dilakukan. Bahkan kalau kita lihat untuk memperbaiki selain daripada LGBT yang bulan November Coldplay, itu yang ada oknum pesantren yang salamnya salam dari agama lain di Timur Tengah, itu juga tidak ada tindakan apa-apa dari ormas ini atau dari PA 212. Oleh karena itu, saya pikir sebagai sebuah suara-suara masih bisa dimaklumi, tetapi kalau sudah ada gerakan mengarah pada tindakan memang harus dilawan ya oleh masyarakat yang harusnya punya kebebasan untuk menyaksikan konser penyanyi manapun. Bahkan penyanyi itu punya pandangan politik kiri atau politik kanan selama yang dia tampilkan adalah karya seni menyanyinya, atau ada sebuah film yang sutradaranya pendukung LGBT tapi filmnya diputar di bioskop-bioskop Nusantara, ya kan karyanya yang kita edikan, bukan melanggar hukumnya. Terima kasih. Silakan aja ditolak, tapi jangan, kan bukan cuma, maaf ya, bukan cuma Muslim, bukan cuma 212 isi negara ini. Silahkan tolak, kita kan demokrasi, ya kan? Silahkan tolak, tapi jangan anarkis. Kasih aspirasi nggak apa-apa, tapi show tetap berjalan. Ya, harus ada ini toleransi lah. Ya. Dan ini penting juga untuk apa? Untuk negara ini. Supaya nggak kelihatan dikit-dikit ditolak. Nggak semua urusannya harus dimasukkan ke dalam politik. Itu komentar saya, terima kasih. Saya sih sebagai fans Coldplay, tiap kali saya stream di Spotify atau dengar di radio, ini nggak ada nyanyinya, judul-judulnya nggak ada unsur LGBT. Kan Chris Martin sendiri, yang vokalisnya sendiri, yang menciptakan lagu itu dari dalam hatinya dan pikirannya sendiri. Sama kayak lagu Fix You, Paradise, Hymn for the Weekend, Adventure of a Lifetime, sama Sky Full of Stars. Saya dengar dari awal sampai akhir lagu nggak ada unsur-unsur begitu deh. Ini sih mengada-ngada aja. Mereka itu musisi yang ingin menghibur para penggemar, bukannya kampanye untuk berhubungan LGBT. Benar sih kata Bapak sebelumnya, itu mereka bukan politisi, mereka itu musisi yang ingin menghibur para penggemarnya. Ini Wasekjen 212 kurang baca profil mereka di Google deh. Sama satu lagi, konser Blackpink kenapa nggak dilarang ya? Maksudnya nggak ada info-info yang beredar di sosial media beritanya. Itu aja sih menurut saya. Ya, di Indonesia ini saya sih ngeliatnya dari sisi ekonomi ya. Di Indonesia itu banyak sekali orang yang suka menghibur diri gitu ya, hiburannya itu kok membuang duit ke luar negeri gitu. Itu yang saya sayangkan gitu ya. Bukan hanya ini salah satunya ya, tapi pada umumnya memang banyak duit orang Indonesia yang seharusnya bisa dibelanjakan di dalam negeri, bisa untuk pemutaran uang ekonomi dalam negeri, ini malah dibelanjakan ke luar negeri gitu, ke orang asing gitu. Ini contohnya salah satunya gitu. Ini ya, saya tidak pernah setuju istilahnya harus ditolak di mana-mana ya. Ini namanya seni ya, namanya konser itu kan seni ya. Seni itu jangan dicampur adukan sama itu ya, politik atau apapun itu loh. Jadi istilahnya ya seni ya untuk menghibur ya. Jadi kita pun juga istilahnya harus objektif juga itu loh. Jadi jangan dikaitkan sama politik.
Jadi betul-betul niat seni, jangan dilihat itu LGBT, itu mungkin pribadi ya. Jadi istilahnya kita lihat kan hasil musiknya itu ya, kita nikmati. Itu aja sih, makasih. Ya, kalau menurut saya ini kembali lagi koordinasi dan juga komunikasi ya, koordinasi dan komunikasi. Jadi dari pemerintah sekiranya sudah mengizinkan, itu kan dari sejak awal sudah harus dikomunikasikan dengan baik-baik. Jangan satu sisinya itu mengizinkan, tiketnya semua juga sudah heboh, sudah dijual orang. Sekarang ada pertentangan atau larangan-larangan dari ormas-ormas atau instansi ya, atau lembaga tertentu, organisasi tertentu, akhirnya kan tidak baik. Jadi ibarat satu sisi diizinkan, satu sisi lagi ribut, itu kan tidak baik ya menurut saya ya. Jadi akhirnya klarifikasi oleh pemerintah. Ini sesuatu yang sangat tidak baik sekali di dalam organisasi sebuah negara. Oleh karena itu persis sama dengan yang kemarin itu ya, yang sepak bola itu juga sama. Jadi menurut saya pemerintah harus lebih banyak lagi komunikasi dan koordinasi dulu sebelum sesuatu itu disetujui dilakukan. Dan menurut saya oleh ormas-ormas, sekiranya pemerintah sudah menyetujui dan sudah sampai tahap ini, ya mereka kan yang jenis-jenis itu LGBT atau apa, itu kan juga manusia ciptaan Tuhan ya, dengan segala macam kekurangan. Saya baca berita ya, menurut hukum atau oleh Menko kita lah, bahwa itu mereka juga manusia ciptaan Tuhan, hanya perlakuan saja itu yang dilarang. Kalau mereka itu misalnya nyanyi terus melakukan perlakuan-perlakuan yang dilarang oleh peraturan kita, ya ditangkap polisi kita, keamanan kita. Jadi bukan masalah mereka LGBT-nya itu nggak boleh, namun perlakuan atau tingkah laku mereka secara sosial atau di depan umum atau apa gitu yang dilarang itu ya tidak boleh. Namun menurut saya lebihlah ke MUI atau yang ormas-ormas lain lebih bijaksana, demolah para koruptor, demolah para pemerintah kalau melakukan pekerjaannya itu yang masih buruk, anggaran habis tapi pekerjaan masih tidak beres. Demolah itu, suarakan itu yang lebih kencang demi kemakmuran kebaikan Indonesia. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.